Guys, terima kasih ya udah klik video ini. Karena objek wisata di Bali ini tidak hanya terpusat di Bali Selatan aja, so di vlog kali ini aku dan si Kupi bakal ngajak kalian untuk touring virtual menyisir sisi timur Pulau Dewata Bali, guys. Destinasi yang bakal kita tuju kali ini tuh berlokasi di Kabupaten Karangasem, Bali ya. Dan kalian sudah pasti nggak heran ya kalau Bali ini terkenal dengan keindahan pantainya, maka kurang afdol kalau kita nggak main ke pantai yang satu ini, guys. Yes, bener banget. Namanya adalah Pantai Candi Dasa. Pantai ini itu terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya di sini kita bisa menyaksikan momen sunrise dan juga sunsetnya, guys. Fun fact ya guys, di Pantai Kuta kita itu hanya bisa ngelihat sunset aja. Sementara di Pantai Nusa Dua kita tuh cuma bisa ngelihat sunrise aja. Tapi di Pantai Candi Dasa ini guys, kita tuh bisa ngeliat dua-duanya loh. Bukan hanya itu aja guys, Pantai Candi Dasa ini juga memiliki air yang jernih dan juga bersih, belum terkontaminasi oleh apapun, jadi cocok banget buat diving dan juga snorkeling. Oke, jadi untuk lokasinya sendiri ada di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali ya. So, kalau dari Denpasar jaraknya ya kurang lebih sekitar 60 km. Kalau dari arah Denpasar, kita tuh bisa ambil jalan bypass Ngurah Rai ya. Kemudian kita bisa masuk ke Jalan Profesor Ida Bagus Mantra, dan kita akan ketemu dengan Jalan Raya Padangbai. Udah kita ngikutin aja jalur itu guys, karena itu jalurnya tinggal lurus aja dan ngikutin jalan utama aja. Nah, nanti dari Jalan Raya Padangbai, kita akan ketemu dengan Jalan Raya Ulakan Karangasem dan Jalan Raya Manggis. Kemudian kita bisa menuju ke Jalan Raya Candi Dasa di Sangkidu. Ya, kurang lebih waktu yang kita tempuh sekitar 1,5 jam sampai 2 jam, guys. Oke guys, kita healing santai dulu guys ke pantai ya kan. Karena aku tuh suka nontonin YouTube juga sih guys. Nah, setiap aku nonton YouTube itu ya, nah yang muncul itu sekarang lagi in banget itu kopi sianida, sampai-sampai aku semua berita ini, semua semua apa semua konten juga ngomongin tentang Jessica Wongso dan kopi sianida. Jadi kayak agak bosen gitu nggak sih guys? Makanya daripada ngomongin si Jessica Wongso, mending kita healing-healing tipis ke pantai nggak sih? Mumpung kita ada di Bali gitu kan ya. Oke, jadi tapi aku nggak tahu ya kenapa banyak orang itu suka banget gitu ya mas kemunculan dari kasus Jessica Wongso dengan kopi sianidanya. Itu sebenarnya itu udah kasus dari tahun 2016 ya, karena ada film Ice Cold Water ini ya, Ice Cold Coffee atau Ice Cold Water gitulah ya, yang ditayangkan oleh Netflix. Jadi makanya banyak banget pro dan kontranya gitu ya, bahkan ada beberapa komen-komen dari netizen gitu ya guys, yang sampai-sampai minta dan nge-tag akun Pak Jokowi untuk membebaskan si Jessica Wongso. Oh my god. Padahal kan sebenarnya aku juga nggak tahu ya, karena kasus Jessica Wongso dan Mirna ini itu memang banyak sekali sih pro dan kontranya gitu ya. Mungkin sekedar mengulas sedikit aja buat kalian yang mungkin nggak tahu siapa Jessica Wongso dan Mirna Salihin itu gitu kan ya. Jadi Jessica Wongso itu dan Mirna Salihin itu adalah sepasang sahabat sebenarnya, dan kemudian gara-gara mereka ketemuan di salah satu kafe namanya itu Oliver di daerah Jakarta, setelah meminum kopi yang dipesan oleh Jessica Wongso, Mirna Salihin sahabatnya itu tiba-tiba mengalami kejang dan kemudian akhirnya meninggal. Nah, setelah diperiksa ternyata terdapat sebuah sianida ya, racun sianida di dalam lambungnya sekitar 200 mg kalau nggak salah ya. Nah, terus tapi kenapa jadi pro kontranya gitu ya? Karena si Jessica sendiri itu kan yang datang duluan nih di tempat itu. Nah, karena dia datang dulu, terus dia memesan kopi itu.
Nah, tapi di dalam CCTV itu nggak ada gerak-gerik, nggak terlihat jelas gitu ya, nggak terlihat jelas gerak-geriknya si Jessica Wongso yang memasukkan si racun cyanida di dalam kopinya itu. Lah terus siapa gitu ya? Itu yang menjadi pro kontra. Apakah Jessica bersalah? Apakah Jessica tidak bersalah gitu? Gitu guys. Tapi wait guys. Sebelum aku melanjutkan, ini tuh kayaknya bagus banget ya pemandangan view di depan aku ini. Ini tuh kayak apa ya? Kayak mirip-mirip desa Nepal gitu loh. Ih, keren banget sih sumpah. Ini kayaknya gunung atau apa ya, kayak pulau gitu nggak sih? Ini bagus banget sih gitu. Oke, jadi kita lanjut lagi ya. Ntar kita tak fokus dulu nyetir. Nah guys, kayaknya kita gara-gara apa keasikan cerita jadinya kita kelewat. Jadi aku puter balik ya. Kayak aku pikir itu tuh kita masih terus gitu loh. Ternyata nggak ada lagi pintu masuknya gitu. Jadi harusnya kita itu putar balik ya. Oke, kita menuju ke pantainya dulu ya. Di depan ini kayaknya pantainya deh. Langsung kita bisa ngeliat dari ini guys. Tapi pintu masuknya di sebelah mana? Oh, pintu masuknya sebelah sini. Oh, dari depan juga bisa sih sebenarnya. Yuk kita ke sini dulu pintu masuknya. Wow. Wih, keren banget ya pantainya guys. Jadi di pinggir jalan kita bisa ngelihat pantai seindah itu. Di situ juga ada kayak kapal-kapal gitu ya. Mungkin kapal-kapalnya tuh kayak mencari ikan gitu nggak sih? Terus habis itu dan uniknya di sini tuh kayak apa namanya? Langsung kayak bebatuan gitu. Oke, sekarang aku mau turun dulu ya karena lokasi pantainya agak di bawah. Jadi aku mau turun dulu. Nih aku sudah nggak pakai sepatu ya, kita mau menikmati sunset di pantai Candi Dasa. Astagfirullah, wow, keren guys. Jadi itu kita masih bisa ngelihat kayak ada apa namanya, kayak kapal-kapal gitu yang lagi apa namanya di pinggir pantai. Terus itu di sini ini airnya biru banget ya, biru banget. Kita mesti harus berhati-hati karena di sini itu banyak kerang, jadinya kayak agak apa namanya, astagfirullah, agak ini banget ya. Oke, aku di sini mau menikmati sunset sih sebenarnya. Terus sambil apa namanya, kita coba cari lokasinya dulu ya guys. Oke, jadi kita harus berhati-hati ya di sini. Nah, ini aku mau menuju ke sana ya. Tuh, sana itu ada kayak seperti apa sih namanya? Apa sih guys namanya ya? Namanya itu seperti kayak pasir putihnya ya, karena ini kan masih batu-batuan nih guys. Batu-batunya cukup gede juga tuh, tapi aku harus berhati-hati karena aku nggak pakai alas kaki. Aduh, ternyata agak tajam ya, tajam guys. Lihat, pantainya keren banget sih. Aku punya ide, biar aku nggak sakit, aku akan lewat jalur yang pasir. Nah, ini pasirnya di sini itu agak ini apa namanya, pasirnya ini bagus banget sih pantainya. Jadi ada perpaduan pasir warna apa namanya, hitam. Yang aku lewat ini pasir warna hitam, tapi yang di sana itu pasirnya warna putih guys. Kan sih menikmati pantai. Oh ya, jadi sebenarnya kalau di sini aktiviti yang bisa kita lakukan di sini tuh sebenarnya banyak ya. Kita bisa mandi kayak orang itu, mandi di pantai. Terus
habis itu kita selain mandi, kita juga bisa snorkeling di sini, guys. Apa guys, ini kayak rumput laut gitu loh, tapi kita juga harus hati-hati juga sih di sini karena banyak banget kayak bekas-bekas karang ya di sini, makanya kita harus hati-hati juga kalau pakai alas kaki ya kan. Oke, cantik banget, seru banget. Karena kalian bisa lihat aku nih sendirian di sini, nggak ada yang datang ke sini juga gitu. Pantainya juga bersih sih, jadi enak banget. Oke, kita mau naik ke atas itu. Ya, naiknya itu dari sini. Tuh, berhati-hati juga. Oh, banyak kerang-kerang ya di sini. Kayak di Korea nggak sih guys? Kayak kalian tahu nggak film-film Korea gitu? Bagus banget di pantainya. Landscape daripada Pantai Candidata itu menarik banget ya guys. Jadi ini pas di tengah-tengah jalan ini itu kayak ada sebuah jembatan yang mengarah ke pantai, dan di ujung jembatan itu diapit oleh dua gazebo ya. Dan di tengah-tengahnya itu ada tulisan kayak bukan tulisan sebenarnya, lebih kepada kayak frame tapi bentuknya tuh love. Nah, sedangkan di genteng gazebo-nya itu ada tulisan I, terus love you. Jadi gazebo 1 tuh ada tulisan I, gazebo 2 itu U. Jadi tuh seakan-akan pantai ini didesain untuk sisi romantisme gitu loh. Jadi bagus banget guys. Yuk kita coba mendekat ke sana ya. Keren banget guys, sumpah. Wow. Nah, ini bedanya, ini tuh kayak sebuah keajaiban guys sih. Di sana tadi kita lihat
pasirnya itu warnanya putih, tapi ini pasirnya warnanya itu yang di sana itu warnanya hitam, tapi kalau di sini warnanya putih. Keren banget sumpah. Ya aku mau menikmati dari sini aja kali ya. Dan airnya tuh bening banget guys, serius, airnya bening banget ya, bening banget. Keren banget sih ini di sini. Jadi kalau misalnya kalian datang ke Bali mau ke pantai Candi Dasa itu kurang lebih ya sekitar 2 jam sih, tapi dari Denpasar ya. Karena pantainya sendiri itu ada di Kabupaten Karangasem. Oke guys, jadi setelah kita cerita-cerita, aku sambil menikmati senja. Itu senjanya di situ mau tenggelam, ya kan, sunsetnya bagus banget. Ini sekarang aku mau coba ya buka-buka. Nanti aku tampilkan di sini, ya kan. Aku mau buka-buka komentar-komentar netizen, ya kan. Sumbernya ini ada di Lambetura ya guys, IG-nya Lambetura. Ini aku baca ya. Ini komentar dari Cita Tolit. Ya, dia berkomentar gini guys, kok ada orang yakin pelakunya bukan Jessica gitu ya. Terus habis itu ada yang mau balesin, tidak ditemukan racun di tubuh Jessica, tapi setelah dilakukan pengembalian sampel tiba-tiba di gelasnya sudah terdapat cyanida. Mungkin ini bukan Jessica tapi Mirna yang dimaksud ya. Terus habis itu ada banyak sih guys yang bilang dengan modal Netflix ini dari Hesti 88 ya. Dengan modal Netflix 1 jam plus FYP di TikTok, netizen generasi strawberry jadi pengamat hukum dadakan gitu ya. Nah, banyak sih pokoknya komentar-komentar tuh banyak yang pro dan kontra gitu ya. Kalau misalnya kita lihat juga sebelum memvonis Jessica selama 20 tahun penjara gitu ya, si ahli hukum atau bahkan kayak hakim itu melakukan sidang itu selama 20 kali untuk bolak-balik kayak gitu ya, sampai dinyatakan bahwa si Jessica-nya bersalah. Tapi dengan innocent-nya seorang Jessica itu dia tidak merasa dirinya itu bersalah, dan dia selalu mengatakan bahwa bukan saya pelakunya gitu guys. Coba guys kalian komentar ya di bawah, kira-kira siapa sih Jessica itu bersalah atau enggak gitu ya. Seperti ini aku sempat nemu juga satu komentar yang dia itu komentar di di Instagram. Itu dia ngedetail ini. Jadi buat kalian mungkin yang baru tahu kasus Jessica Wongso dan juga Mirna Salihin itu di Netflix, mungkin kalian bisa coba buka-buka sidang-sidang sebelumnya di YouTube, itu banyak banget dan waktu itu emang viral banget. Dan ini ada salah satu komentar ya yang ini dia itu kayak bercerita detail ya. Yang pertama gini, si Jessica itu datang lebih awal 1 jam. Terus habis itu dia memesan minuman jauh lebih awal, padahal Mirna dan Hani udah bilang gak usah. Terus dia datang lebih awal 1 jam untuk apa? Sampai-sampai minuman esnya itu cair semua. Sehabis pesan langsung close bill, sangat tidak lazim. Celingak-celinguk nyari CCTV sembari nyari spot aman dari CCTV. Terus perlakuan yang kedua yang terlihat dari CCTV itu dia bilang kalau si Jessica itu nutupin gelas kopi dari CCTV dengan 2 paper bag gede. Terlihat seperti mengeluarkan sesuatu dari dompet dan memasukkan ke dalam gelas. Langsung nuduh ke waitress, kamu masukin apa ke kopi itu? Gestur dan perilaku yang aneh dengan Jessica.
Terus hubungan Jessica dan Myrna memang tidak terlalu baik. Terakhir ketemu di Sydney, Jessica sakit hati dan meninggalkan Myrna di resto saat ditanya hubungan asmaranya dengan Brooke. Terus kemudian mungkin kalau bisa dilihat dari sini ya, ini dia sampai detail loh guys. Jadi Myrna tidak mengundang Jessica ke acara pernikahannya di Bali di saat yang bersamaan Jessica sedang depresi karena masalah dengan kekasihnya hingga sering ancam bunuh diri. Di Sydney mempunyai catatan khusus menabrak mobilnya yang kasusnya pun belum selesai di persidangan. Terus celana jeans bukti dibuang dengan alasan rusak. Sama sekali tidak terlihat terlalu sedih, berduka, dan kehilangan di saat sahabatnya meninggal. Fakta segitu banyak sudah sangat kuat untuk menjadikan Jessica menjadi tersangkanya gitu. Dan kalau misalnya kita juga lihat lagi, banyak pokoknya bukti-bukti yang mengatakan seperti itu. Dan bahkan seorang Deddy Corbuzier pun ya, Om Deddy itu di podcastnya bilang kalau misalnya Jessica itu psikopat, ya kan. Karena ini mungkin jadi pertanyaan ya, apakah sebenarnya Jessica sama Myrna itu bersahabat? Iya, memang kayaknya dia berteman. Jadi sama-sama orang Indonesia, terus dia sekolah di Australia bareng-bareng di Sydney. Kemudian setelah lulus si Myrna ini balik ke Indonesia sama teman-temannya yang Hani sama Devi, itu dia balik ke Indonesia. Sedangkan Jessica itu kerja di sana ya, kerjanya itu di bidang kesehatan kayak gitu, apakah farmasi apa-apa gitu aku kurang jelas. Terus ketika dia balik ke Indonesia, terus biasalah ngajakin kumpul sama teman-temannya kayak gitu. Nah akhirnya kejadianlah pada tahun 2016 itu terjadi kasus kopi sianida. Itu sih asal usulnya kopi sianida gitu guys. Oke guys, itu kayaknya sunsetnya udah tenggelam. Dan mungkin vlog kali ini aku akhiri ya, sambil aku kasih tahu ke kalian view di sini. Ini dia untuk terakhir ya di vlog aku kali ini. Kita lihat ya guys, ini pemandangan indah banget di pantai Candi Dasah. Luar biasa, pokoknya indah banget. Ini guys buat kalian. So, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Bye!